Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita mulai Zoom meeting kita malam ini, basic selling Zoom kita. Nah, saya sudah menunjuk Pak Farid Akbar dan Pak Remon Siapa? Nandar maksud saya, untuk menjadi co-host. Mohon bantuan Pak untuk approve yang di waiting room ya. Siapa? Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan sharing dari salah seorang rekan kita, saya akan briefing singkat dulu. Terutama ini buat Anda yang baru pertama kali mengikuti basic selling Zoom. Saya mohon izin share screen. Jadi, Bapak Ibu, di bisnis online ini, kita ada sistem ya, mohon maaf. Jadi, di sistem funneling ini, kita ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Nah, yang paling awal adalah seperti yang sudah diinfokan ke Anda, minimal untuk mengikuti basic selling Zoom ini harus sudah terdaftar dulu 99.000 atau dan beli satu produk ya, produknya apapun boleh, masih depending di stokis juga nggak apa-apa, atau baru misalkan titip bayar ke upline nggak masalah. Nah, itu syarat untuk bisa mengikuti basic selling Zoom yang rutin insya Allah Senin dan Kamis malam. Selain itu, sebelum mengikuti, Anda diminta untuk menonton dulu beberapa video ya yang di layar ini. Suara saya cukup jelas ya, Pak Farid, Pak Munandar? Cukup jelas, Pak. Mantap. Oke, thank you. Nah, ini ada 6 video, tapi ada 3 yang memang diwajibkan untuk Anda tonton sebelum mengikuti basic selling Zoom ini ya. Yang pertama, mengenai goal, Anda bisa lihat di layar, atau target dalam berjualan online. Yang kedua, WhatsApp marketing, karena ini basic dari semuanya. Dan yang video ke-6 ini, summary atau ringkasan, terutama yang bagian awal ya, tentang WhatsApp marketing. Nah, semua link ini hanya boleh dikasih untuk yang sudah terdaftar. Ini adalah tahapan pertama dari funneling atau saringan kita. Nah, Anda yang memang sudah memenuhi, Anda segera kejar untuk membership bronze, karena membership bronze ini adalah funneling berikutnya. Tahapan berikutnya ya, Bapak Ibu, seperti yang Anda lihat di layar. Jadi, kalau Anda sudah membership bronze, biasanya Anda akan di-invite ke grup WhatsApp khusus oleh tim atau mentor Anda, dan nanti bahasanya lebih advance, dan Anda perlu sekali ilmu-ilmunya nanti di situ ya. Nah, jadi Anda kejar untuk bisa segera bronze. Buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bronze, nah Anda kejar silver, gold, platinum, sambil jualan tentunya ya, dan sambil Bapak Ibu mulai nanti belajar bikin konten juga sendiri. Nah, di awal tentunya nggak perlu. Kalau masih awal, kita sudah sediakan ratusan konten, gambar-gambar, video yang Anda bisa pakai, sangat cukup buat di awal, dan biasanya mentor atau tim Anda masing-masing juga menyiapkan lagi gitu ya. Anda bisa langsung pakai. Nah, sambil Bapak Ibu juga mulai bangun tim. Jadi kalau kita bilang sponsoring ya, jangan cuma jualan aja, sambil mulai bangun tim. Yang selalu kita jelaskan setelah OP online, Anda disarankan langsung bikin daftar nama, orang-orang yang SP-nya tinggi, itu Anda undang segera. Pakai metode fast ya, yang SP tinggi itu Anda undang nonton OP online, ajak Zoom meeting setelah OP online untuk follow up-nya. Supaya Anda segera punya tim yang memang mau menjalankan bisnisnya juga, bukan cuma konsumen atau pelanggan. Kita nggak butuh banyak ya, hanya butuh 4. Ini sudah akan bisa membuat Anda jadi gold line kalau sudah punya 4 orang di tim yang memang sama-sama komitmen untuk membangun bisnis online-nya. Nah, lebih detail Anda bisa tanya tim Anda, cara ngundang dan lain-lain. Nah, jangan lupa selalu proaktif cek grup WhatsApp Anda, Bapak Ibu, rekan-rekan, karena semua informasi ada di sana. Nah, kemudian ini siklus kita. Jadi setiap pekannya, seperti kemarin malam, ada OP online ya, langsung dilanjutkan Zoom meeting untuk follow up. Mereka yang sudah terdaftar, undangan baru bisa langsung ikut Zoom meeting malam ini, hari Kamis. Nanti insya Allah hari Sabtu ada lagi OP nasional, dilanjutkan langsung Zoom juga untuk follow up, dan mereka yang sudah terdaftar hari Seninnya bisa langsung ikut belajar jualan online. Ini Anda bisa pakai setiap pekan. Kalau Anda manfaatkan ini aja, insya Allah bisnis Anda akan berkembang. Apalagi kalau ada home meeting online, tiap tim dan seterusnya. Nah, ada satu training yang penting sekali, network development training. Ini hanya ada 2 bulan 1 kali. Jadi lama ya, 2 bulan hanya ada 1 kali. Kebetulan bulan ini. Dan kebetulan minggu depan. Insya Allah akhir pekan depan kita akan ada network development training. Jadi jangan dilewatkan Bapak Ibu rekan-rekan, apalagi Anda punya tim yang belum pernah ikut, pastikan harus ikut. Ya, ini live juga.
Dan pembicaranya seperti biasa bronze line above ya, bronze line, silver and gold line, bahkan mungkin ada diamond dan director. Nah, funneling tertinggi ini yang saya bilang ini goal akhir Anda di sini, di sistem bisnis online ini gitu ya. Anda kejar secepatnya untuk bisa tembus CPD atau Core Producer Day, karena ini funneling yang tertinggi, dan Anda kalau sudah punya tim juga duplikasikan, tim Anda juga semua mengejar CPD. Ini bahkan saya bilang bukan funneling lagi, tapi ini sudah pasukan khusus One Vision, Kopassus kita, Nevisil kita gitu ya. Karena orang-orang terbaik yang ada di sini. Nah, apa kualifikasinya untuk bisa ikut CPD? Oh ya, CPD-nya sendiri adalah sebuah sesi pembelajaran yang luar biasa ilmunya. Ada 6 sesi setiap bulannya, Core Producer Day ini, yang bicara bronze line above ya, bronze line, silver line, gold line, diamond, director. Dan semua materi yang 6 sesi ini, itu tidak akan berulang, Bapak-Ibu. Tidak berulang, selalu berubah. Gitu ya. Nah, kebetulan yang bulan Desember sudah lewat, maaf, yang bulan Februari sudah lewat, Anda kejar yang Maret. Kualifikasinya apa? Anda harus qualified sebagai CP atau Core Producer di tanggal 4 bulan Maret nanti, minggu pertama. Nah, kalau Anda belum paham, segera tanyakan kepada mentor atau tim Anda. Jadi, saya tunggu Anda untuk segera bisa bergabung di pasukan khusus kita. Dan ini setiap bulan Anda kejar. Jadi, konsistensi buat Anda yang sudah qualified, konsisten harus qualified terus, dan Anda ajak lebih banyak tim Anda untuk tembus. Nah, sekian briefing dari saya, Bapak-Ibu rekan-rekan. Malam ini kita akan mendengarkan sharing dari salah seorang rekan kita. Saya lihat sudah masuk juga ya. Sebentar, saya jadikan co-host dulu. Beliau ini dari grupnya Pak Nasril, lebih tepatnya lagi dari grup Pak Furqon ya. Ya, betul. Nah, kemudian saya belum sempat banyak tanya mengenai latar belakangnya. Nah, tapi langsung saja kita dengarkan penjelasan dari beliau. Saya juga lagi siapkan dulu ini PowerPoint-nya. Nah, saya cek sound dulu. Untuk Vika, udah siap? Mic-nya di-on-kan dulu. Iya Pak, hadir. Oh iya, udah siap ya? Insya Allah. Kalau Vika sekarang latar Vika sekarang latar belakang apa? Belajar, kuliah, atau udah bekerja? Mic-nya mati tuh. Mic-nya mati, ya. Latar belakang Pika masih sekolah SMK kelas 3, ditambah lagi ngajar, plus jalanin usaha TNC. Wah, mantap, luar biasa ya. Oke, kalau gitu langsung saja seperti biasa kita akan dengarkan dulu sharing dari Vika. Setelahnya kita buka kesempatan buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk bertanya. Nah, untuk Vika perlu saya setel PPT-nya? Boleh, Vika juga udah ada, Pak. Oh ya, mau dari Vika atau dari saya? Terserah. Dari Vika aja deh, boleh, Pak. Oh ya, boleh. Baik, kalau gitu langsung saja waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Rizky dan Pak Farid Akbar, terutama terima kasih juga untuk mentor Vika, upline Vika, Pak Nasril, Bu Nurfa, dan Pak Furqon yang sampai saat ini masih membimbing Vika sampai saat ini dan tanpa pamrih gitu Pak. Nah di sini Vika mau bukan untuk menggurui ya, tapi insya Allah Vika mau sharing apa yang Vika lakuin di TNC menjalankan TNC ini gitu. Vika share screen ya Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, udah tampil. Ini bagaimana sih Vika cara menjalankan usaha TNC, yaitu Vika simpel ya, cuman pakai WA. Itu WA ini membina hubungan sama sapa kontak dan promote gitu Pak.
Nah, terus untuk lebih jelasnya di slide selanjutnya, yaitu tips membangun hubungan itu kita pertama sih ya, emang harus ya perbaiki dulu hubungan sama Allah, terus ditambah lagi save kontak, dan pastikan ketika kita save kontak kayak menyapa di grup SD, SMP, SMK, itu kita sapa-sapain teman-teman yang mungkin belum kita save kontaknya dan kita sapain gitu Pak, dan dipastikan di save kembali. Terus ada grup organisasi lain, itu grup organisasi ini kayak misalkan kayak dari luar-luar, kayak grup apa aja gitu, misalkan skincare dan sebagainya gitu Pak. Terus ada grup keluarga juga nih, grup keluarga ini kayak keluarga besar atau keluarga dari Vika dan orang tua sebagainya gitu. Bisa Pak? Terus sama menambah kontak. Menambah kontak ini ya dari keseluruhan ini, dari grup yang Vika masukin gitu Pak. Gitu, untuk menambah kontak sih. Nah, untuk menambah kontak ini Vika minimal banget, itu minimal ya. Sehari itu mana? Ini. Ya. Nah, ini untuk nambah kontak itu Vika minimal banget sih 30 ya Pak ya. Syukur-syukur lebih gitu. Terus sama sapa kontak. Nah, sapa kontak ini Vika biasa nyapain kontak itu yang sedang online Pak. Sedang online kayak seperti memasang status gitu. Kayak ngelihat status Vika ketika Vika pasang status gitu Pak. Nah, itu Vika mulai sapa kontak dari seperti itu. Terus sapa kontak yang sudah lama tidak jumpa, itu seperti itu udah jarang banget ketemu gitu, kita sapain. Sama sapa kontak yang jarang kita komunikasi gitu. Terus nggak lupa juga nih ketika kita sapa kontak ini, kita membangun hubungan ini ketika obrolannya udah enak gitu, Vika nggak lupa nih selalu promote Ditly gitu Pak, terakhirnya minta tolong gitu. Terus sama ini pasang status WA. Status WA ini pagi, siang, malam. Nah, pagi ini Vika tuh biasa kalau pasang status pagi tuh kayak pembukaan aja gitu Pak. Pembukaan, Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, semoga kita sehat selalu teman-teman gitu Pak. Terus kalau siang ini biasa Vika untuk bahan postingan sih Pak, untuk bahan postingan gitu, untuk pasang statusnya. Terus kalau malam itu kadang kayak seperti sharing-sharing tentang Islami seperti itu Pak, dan diselingi sama kegiatan gitu. Terus sama nggak lupa juga nih Pak, sama komen status hal positif ketika teman kita bikin status, kita komen gitu, biar ada yang namanya membangun hubungan dan biar lebih baik lagi gitu Pak hubungannya gitu. Terus untuk slide selanjutnya nih Vika seperti ini Pak gitu, untuk nyapain teman-teman yang dari grup organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, saya Vika dari Depok. Kita satu grup di satelit, kalau boleh tahu nama kakak siapa gitu. Terus mereka balas tuh kan. Nah, nanti kita langsung minta izin save, jangan lupa di save back gitu Pak. Terus ini ketika kita mau nawarin produknya, ini untuk nawarin produknya itu kita udah masuk nih obrolan yang enak, baru kita nawarin produknya BTW gitu Pak. Nah, untuk kedua itu Facebook Pak. Facebook ini Vika biasa sapain rekan di Facebook Pak, mulai dari komen kan, kalau di Facebook itu kan ada yang bulat-bulat gitu ya, status yang bulat-bulat gitu.
Itu Vika biasa komenin, Pak. Sama status orang yang kadang suka nulis status dan sebagainya gitu, Vika komen. Nah, dari komen itu Vika mulai dari ngajak obrolan yang enak gitu. Kayak nanya tinggal di mana gitu. Terus ketika udah obrolan enak baru Vika tarik ke WA, Vika minta nomor WA-nya gitu. Langsung Vika dari WA itu Vika langsung disapa biar nomornya nggak hilang. Terus sama masuk ke grup-grup tren. Nah, kan kalau sekarang ini kan contohnya ya kayak skincare gitu. Sama solusi wajah, sama kalau di film-film kan TV kan kayak cinta-cinta gitu. Tuh Vika masuk ke grup itu. Ke grup itu biar kita bisa menambah teman juga gitu Pak, menambah teman dan silaturahmi juga sih. Nah terus tambah pertemanan di Facebook itu sehari ya sama minimal 30. Nah ini pakai akun pribadi sama hijabers juga Pak. Nah ini yang ketiga ini ada marketplace. Marketplace ini Vika jarang sih ya yang namanya buat di di posting, nggak terlalu sering sih gitu, cuman ya pernah gitu tapi nggak sering banget, tapi lebih sering tuh ke yang ini. Terus ini untuk yang seperti sapa temannya itu seperti ini Pak. Terus kita lanjut ke blogger. Nah blogger ini Vika pasang bikin website Spirina itu pasang di website blogger. Nah untuk website blogger ini Vika itu paling utama itu cek Google Trends. Google Trends ini biasa kita ngarahin kita harus jualnya kemana nih, lebih tingginya di mana, kayak misalkan di Depok, antara di Depok, di Bogor sama di Cengkareng gitu. Misalkan di daerah Cengkareng itu lebih banyak peminatnya, nah itu bagus ke situ Pak gitu. Nah itu terus ada buat email khusus nih, jadi kita tuh harus buat email Pak. Nah emailnya itu khusus kayak misalkan spirulina sama spirulina semua gitu, terus peninggi sama peninggi emailnya, jadi nggak bisa disatuin. Terus sama ini cari 500 atau 1000 kata kunci dari Google. Nah 500 sampai 1000 kata kunci dari Google itu kita ketik pencarian aja gitu, misalkan jual masker spirulina di Depok gitu, di Depok, terus ada berapa nih, nanti kita langsung masukin dan di copy paste gitu Pak. Terus tentukan judul nih, judulnya itu yang menarik dan banyak diminati orang, kayak misalkan masker jerawat gitu, masker penghilang komedo gitu Pak, itu untuk judulnya. Karena dari masker jerawat itu banyak sih Pak, lumayan juga. Terus sama masukkan hashtag nih, hashtag itu hashtag ini perlu banget Pak, jadi biar ketika kita mencari yang keluar sih itu misalkan hashtag masker spirulina di Depok, Tian Syariah, Ori dan sebagainya gitu Pak. Terus nggak lupa juga nih kita dikasih gambar produk yang menarik dan bagus, yang banyak diminati orang, yang bikin orang tertarik sama produknya gitu Pak. Nah ini ada kata kuncinya ya Pak, contohnya nih, ini kata kuncinya nih, jual masker spirulina terdekat gitu, jual masker spirulina TNC, jual masker spirulina TNC Medan Kota, Medan Sumatera Utara gitu Pak, seperti itu dan sebagainya. Dan ini untuk aman untuk ibu hamil gitu, bisa diminum, ada BPO gitu Pak. Nah ini waktu itu kan Vika sempat nyoba ya di Denpasar ya, masuk ke Denpasar. Ini alhamdulillah itu Vika buat beberapa minggu yang lalu masuk ke daerah Denpasar, dan Vika cek lagi udah masuk. Ini contohnya Pak, jual masker. Dan keluar juga ada nomor telepon Vika-nya juga Pak. Gitu. Mantap ya. Terus ini contohnya.
gitu Pak. Ini jual masker dan ini ada keterangannya juga Pak, biar mereka, oh ini bagus nih gitu. Sama terus di bagian sini kan ada nomor telepon ya, biar ketika kita itu ketika orang mencari, dia kan pasti mencarinya yang langsung ada nomor teleponnya gitu ya Pak. Jadi biar langsung masuk ke nomor WA dan di WA langsung gitu Pak. Nah terus ini waktu itu nih sempet closing ya, belum closing sih Pak, masih ada nanya-nanya aja gitu Pak. Tapi alhamdulillah, ini dari Denpasar Pak, nanya spirulina gitu. Terus ini sebenarnya medianya itu banyak ya Pak. Vika baru untuk di TNC ini, Vika baru nyoba tuh di blogger aja Pak. Gitu. Waktu itu sempat nyoba buat dijual rumah ya. Yang dijual rumah itu bisa dijual rumah itu bukan cuma jual rumah aja, tapi bisa untuk masuk jual spirulina atau peninggi itu masuk Pak. Gitu. Itu ya sih Pak. Nah ini banyak yang mengatakan orang-orang yang sukses itu mempunyai nasib dan keberuntungan. Akan tetapi sesungguhnya itu tidak benar. Orang-orang sukses itu tercipta dari suatu kesialan dan keterpurukan. Namun mereka mampu bangkit dan mempelajari semua itu. Go Aset, Go Majesty. Alhamdulillah itu yang Vika sharing, yang dapat Vika sharing semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman untuk waktunya. Vika kembalikan ke Pak Rizky. Alhamdulillah, mantap sekali ya. Berarti Pak Farid ini orang sial nih Pak Farid. Dan terpuruk. Itu luar biasa ya, sharingnya bagus banget, sistematis banget. Terus yes, kita dapat lagi ilmu baru hari ini. Alhamdulillah. Ya, mantap nih, keren banget. Ada website blogger ya, nah, itu bisa dicoba tuh Bapak Ibu rekan-rekan. Tapi ingat, Anda harus kuasai dulu yang basic ya, yang tadi Vika jelasin kan, basicnya WhatsApp marketing kan. Selain itu, masuk juga ke FB organik. Nah, marketplace justru kalau Vika jarang gitu, cuma 1-2 kali mungkin ya. Karena kalau udah kuasai basicnya yang WA marketing, apalagi dibantu FB organik tadi, terus banyak main di awal inner circle, itu aja udah luar biasa ya. Apalagi ditambah tadi website blogger tadi. Nah, jadi silakan buat Bapak Ibu rekan-rekan bagi yang mau bertanya. Ini saya lihat udah banyak yang di chat nih. Buka dulu. Oh, ini baru Pak Ep nih ya. Ada Om yang bangga namanya Pak Ep. Nah, silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya di chatting di Zoom. Boleh juga raise hand Bapak Ibu ya rekan-rekan. Nah, sambil menunggu seperti biasa saya mau nanya dulu ke Vika. Itu yang website blogger udah berapa lama Vika jalanin? Udah lama sih Pak, kan dulu sempat PKL juga ya, jadi Vika menguasai SEO itu dari PKL gitu Pak. Nah Vika baru nyoba itu, benar-benar nyoba itu beberapa minggu yang lalu Pak. Gitu. Oh, iya, jadi baru benar-benar fokusnya berapa minggu yang lalu ya, tapi itu juga udah mulai muncul ya di mana-mana. Iya, lumayan. Iya. Yang saya mau nanyain soal website blogger ini, untuk orang yang baru mulai sama sekali nggak punya basic ya dalam SEO, itu susah nggak sih? Kayaknya dari penjelasan tadi kayaknya gampang-gampang aja gitu ya? Iya, sebenarnya gampang sih ya Pak. Tapi kan kalau untuk blogger itu kan harus ada alatnya kayak laptop seperti itu ya Pak. Kalau untuk dari HP itu sepertinya kurang gitu. Jadi Vika lebih saranin untuk ke Facebook atau enggak WA gitu Pak. Oh iya, berarti buat Bapak Ibu rekan-rekan yang memang ada laptop atau minimal netbook ya, nah itu udah bisa juga tuh. Nah, ini ada dari Bu Amel Sorowako, minta nomor Devika dong, mau belajar vlogger. Nah, ini kalau soal nomor ini harus lewat saya dan itu ada biayanya ya. Jadi silakan kalau Bu Amel ada yang mau ditanyain dulu sekarang, boleh langsung nanya Bu, boleh mikrofon, boleh juga di chatting ya. Terus, oke, jadi website blogger ini Vikanya sendiri sudah tahu cukup lama, tapi baru dipraktekkan untuk pakai jualan tian beberapa minggu ini, gitu ya? Iya Pak. Oke, nah mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaannya, saya review sedikit tadi yang dijelaskan oleh Vika. Ini menarik sekali. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang telat masuk, nanti bisa nonton ulang di YouTube-nya ya, di rekaman YouTube-nya. Nah, jadi kalau saya lihat inti dari semuanya adalah
memang Vika ini kuncinya adalah target harian untuk bisa menambah kontak. Nah, baik itu dari WhatsApp dan dari Facebook. Nah, ini dua-duanya targetnya minimal 30 nih per hari dapat kontak baru gitu ya. Tentu kalau di awal seperti yang tadi dijelaskan dari inner circle dulu. Nah, kalau WA dari grup-grup WA yang kita memang udah ada, WA keluarga, teman-teman dan lain-lain gitu ya. Nanti sambil merambah makin keluar, dan sekali lagi dari satu grup WA dari tiap teman yang kita minta, jangan lupa ya selalu ditarik ke WA kontaknya, mereka juga save kontak kita. Nah, dari situ kan kita bisa minta lagi mereka invite kita ke grup WA lagi yang lain gitu. Jadi main inner circle ini kalau bener aja itu udah bisa banyak juga hasil. Iya. Kemudian jangan lupa juga nyapa. Nah, ini ya. Jadi 2 hal itu ya Vika ya. Selalu nambah kontak, bikin target sehari berapa puluh misalnya, dan juga target buat menyapa. Nah, menyapa ini tentu paling bagus kalau yang lagi online kan. Kalau yang di WA, ya yang lagi pasang status, misalkan kita komen statusnya, otomatis kan nyambung pembicaraan, minimal kita bisa saling save nomor setelahnya kan, supaya bisa soft selling nanti dari story-story yang kita update. Terus ya jangan lupa minta promote juga kalau bisa, promote Bitly ya biasanya pakainya. Kemudian status WA kita juga setiap hari perlu dirubah-rubah ya, minimal di 3 waktu. Nah, misalkan pagi, siang, sore atau malam. Nah, tiap waktu mungkin bisa posting 1 atau 2 story gitu. Nah, kemudian ya kalau memang pas memungkinkan kondisinya, apalagi kalau orangnya ada nanya-nanya juga ya langsung tawarin produk gitu ya. Nah, khusus FB juga sebetulnya mirip-mirip aja. Nah, ngomong-ngomong tadi Vika cerita FB-nya ini kan pakai 2 akun ya, yang pribadi sama yang hijabers. Nah, jadi total akunnya 2 aja, atau yang hijabersnya lebih dari 1? Hijabers 5, Pak. 5? Ya. Wah, luar biasa itu. Kalau zaman saya dulu itu Google Five namanya ya. Kayaknya sama dengan Pak Farid tuh. Jadi Bapak Ibu memang perlu ada beberapa akun ya, biar kita lebih enak mau ngapa-ngapainnya gitu ya. Nanti, lebih detailnya sih sebenarnya udah dibahas sebelum-sebelumnya. Kalau Anda main di FB, boleh pakai akun pribadi, tapi perlu tambah juga dengan akun yang buatan lah ya, seperti tetap akun orang pribadi, tapi sebetulnya orang itu fiktif gitu ya. Nah, kemudian, oke. Nah, ini mungkin sambil kita nunggu, kalau ada pertanyaan lagi ya, saya mau minta komentar dulu nih dari Pak Farid. Nah, Pak Farid udah tahu belum itu website blogger dan lain-lain, Pak? Silakan, Pak. Dulu sih udah pernah dengar, cuman memang karena saya juga nggak bisa semua hal. Memang istilahnya kalau dulu ada yang ketuk pintu, ada yang nunggu diketuk. Kalau organik kita, memang kita ngetuk pintu, kita nyamperin orang, Pak. Nah, kalau nunggu diketuk, sebenarnya sih prinsipnya pakai semua, Pak. Sebarin semua, blogger bisa, ya zaman itu kan masih website bahkan gitu kan. Nah, cuma memang search engine belakangan bertarungnya juga lumayan kuat lah gitu. Mungkin kalau dapat momentum pas produk yang lagi viral apa, bagus banget Pak. Jadi intinya tetap ada persaingan di situ. Nah, yang memang, tapi kalau cuma nungguin diketuk, pengalaman saya jualannya lambat. Jadi bagus banget kondisinya Vika, tetap ngejar organik, tapi punya juga istilahnya apa ya, jaring laba-laba kan kalau nunggu diketuk kayak website dan sebagainya kan seperti itu Pak. Nah, yang tadi juga diingatkan negornya itu juga bagus ditegur ulang ya. Gitu. Nah, cuman saya pertanyaannya Pak, itu 30 kontak itu kalau Mbak Vika itu konsisten atau memang bolong-bolong nih? Jujur aja nih, karena grup saya juga problemnya 30 kontak bisa, tapi kalau konsisten selama sebulan 30 kontak itu nggak banyak yang bisa. Kalau Vika gimana tuh Vika? Kira-kira. Untuk yang di WA ya Pak? Iya. Apa Facebook? Kalau untuk di Facebook itu agak sedikit bolong sih Pak. Untuk 1 bulan tuh agak sedikit bolong gitu. Tapi kalau di WA alhamdulillah. Oh gitu. Kalau di Facebook itu ditawarin dulu atau langsung minta WA-nya? Kira-kira. Minta WA-nya dulu Pak, baru kita tawarin di WA gitu. Oh jadi belum cerita tentang produk, minta kenalan, minta WA gitu ya? Iya. Nah itu ketika masuk masih harus difilter lagi ya berarti ya, mana yang serius. Tapi kalau memang bina hubungan sih awalnya nggak serius, lama-lama bisa serius juga ya. Iya, betul. Betul, bagus. Sekarang berapa kontaknya Vika berarti? Dari Vika awal join itu sekitar 30-an ya Pak. Sekarang alhamdulillah 1.800.
Wih, Waduh, mantap. Luar biasa. Insya Allah tuh bisa jualan apa aja itu mah. Ya, kembali ke Pak Rizky boleh Pak. Oke, baik. Itu ada yang ketawa-ketawa Pak Munandar nih. Mungkin mau sharing juga Pak Munandar barangkali. Oke, kebetulan ada yang angkat tangan ya. Mungkin mau bertanya nih dari Roni Batara Putra. Nah, silakan untuk Pak Roni atau Saudara Roni. Sebelumnya terima kasih Pak karena udah diberikan kesempatan ini. Jadi Sama-sama. saya mau bertanya nih, karena kan saya biasanya fokusnya ke WA aja nih. Dari tadi kan cuman dasar-dasar aja tadi kan di WA tadi. Dari Vika itu ada nggak sih strategi khusus gitu loh, supaya membedakan dari yang lain gitu di WA itu? Nah, terima kasih Pak. Itu aja Pak. Ya, silakan Vika. Untuk kursus ya Pak. Ada strategi khusus nggak di WA-nya gitu? Kan kita biasa kan itu kalau untuk nawarin produk kan pakai IC 1 sampai IC 10 ya. Jika kadang nggak pakai sih Pak, karena kalau misalkan teman sendiri ya lebih tertembaknya dengan kata-kata kita gitu. Gitu sih Pak. Jadi sebetulnya kalau dari sekian lama ya menjalankan online, kalau yang Vika lihat di WA sendiri itu paling banyak dapat pembeli, konsumen ataupun pelanggan itu dari inner circle, orang-orang yang kita udah kenal sebelumnya, atau dari orang-orang yang baru? Orang sebenarnya sih sejajar sih Pak. Udah Gitu. hampir sama jumlahnya sekarang ya. Iya, gitu. Kalau orang-orang baru yang di WA itu banyak yang belanja itu banyaknya dapat dari mana? Dari grup-grup WA kah atau hasil promote kah? Dari hasil promote sih Pak, kalau itu. Oh iya. Promote gitu. Gitu. Nah, berarti mungkin itu jawaban pertanyaan buat Saudara Roni tadi. Jadi ini kalau penilaian saya ya, nomor satu memang inner circle pasti digarap oleh Vika, dan sekali lagi kuncinya itu memang di penambahan kontak hariannya. Juga nyapanya juga, nyapa itu juga penting ya Bapak Ibu, apalagi kalau di WA tuh. Orang-orang yang baru pasang story, kita komen positif story-nya itu seneng banget tuh. Dari situ minimal sekali kita dapat dia nge-save kontak kita lah insya Allah gitu ya. Soal dia belanja atau enggak, nanti kan dia lihat story kita kan. Jadi makin lama makin banyak ya otomatis nanti penjualan juga makin tinggi. Nah kemudian yang kedua, dari promote-nya tadi, Saudara Roni. Jadi jangan pernah lupa itu, minta promote terus gitu ya. Dan kalau bisa masuk ke lebih banyak grup WA lagi. Nah, mungkin seperti itu kalau yang saya lihat ya dari Vika tadi. Oke, nah untuk Roni cukup jelas, silakan. Atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut? Udah jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, saya juga mau nanya sekalian. Kalau reseller gimana? Vika ada cari reseller juga kah atau gimana? Sebenarnya sih reseller Vika itu lumayan banyak ya Pak, tapi yang aktif itu cuma sedikit gitu Pak. Gitu. Wajar kalau kayak itu udah pasti ya, hukum angka. Iya. Betul. Kalau sekarang udah punya downline yang aktif selain reseller? Alhamdulillah ada Pak. Kita Vika juga ada downline di Mesir. Wah, luar biasa. Jadi jualannya ke Indonesia tapi? Iya. Oh Indonesia. iya, hebat ya. Itu bisa dapat karena memang udah kenal orangnya sebelumnya apa gimana ceritanya? Enggak, jadi waktu itu Vika ada inner circle ya. Itu dari Bu Afi. Bu Afi itu seorang guru. Nah, beliau itu punya anak. Nah, punya anak itu namanya Kak Syafiq. Kuliahnya di Mesir gitu Pak. Oh iya, wah, keren. Mantap. Jadi yang di Mesir itu jualan online juga gitu ya? Masih baru sih Pak, baru. Ya, masih baru ya. Tapi memang ada niat buat aktif bisnisnya ya? Iya, ada. Oh ya, mudah-mudahan bisa aktif dan berkembang juga tuh. Keren tuh kalau di Mesir tuh. Iya Pak, di Mesir juga lumayan harga produknya Pak. Iya benar. Dan orang Indonesia memang banyak di sana, banyak yang kuliah terutama kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Cinta ya di chatting Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vika mau tanya, FB Hijabers-nya itu untuk hard selling atau soft selling? Nah, mungkin bisa cerita, silakan Vika. Hard selling sih, Pak. Hard selling ya, bisa ceritain nggak? Ini terutama ke rekan-rekan yang masih baru kan, mungkin banyak yang belum paham maksudnya gimana tuh. Vika biasa tuh kalau untuk di akun Hijabers itu kan ada 5 akun ya. Vika tuh biasa cari-cari dari grup, Pak. Untuk nambahin kontaknya gitu. Jadi nginvite temannya dari, misalkan Vika cari-cari dulu nih yang SP-nya lumayan tinggi, Vika masukin gitu Pak, Vika add-in di FB. Nah dari situ baru kita Vika baru masuk untuk nyapain teman yang di Facebook. Iya. Nah, jadi itu mudah-mudahan kebayang ya buat rekan-rekan terutama yang baru. Jadi maksudnya kalau di FB-nya itu Vika pokoknya nyari dulu siapa yang kira-kira kelasnya menengah ke atas lah gitu ya. Target dulu nih, nyari dulu add-in gitu ya buat jadi friends. Nah, otomatis kan biasanya yang kayak gitu teman-temannya juga menengah ke atas. Terus biasanya kita juga sarankan tergantung jualannya paket apa ya. Ngomong-ngomong Vika jualannya paket apa biasanya nih? Paket apa? Maksudnya gimana Pak? Paket produk apa? Vika sih biasa untuk ngasih untuk nanya ada keluhan apa gitu ya, ada keluhan apa, terus Vika kebetulan lagi bergerak di bidang kesehatan, nah mungkin ada ibu atau bapak yang ada keluhan kesehatan boleh konsultasi sama Vika gitu. Nah beliau alhamdulillah tuh langsung konsultasi gitu Pak. Oh hebat ya, malah arahnya ke keluhan kesehatan, ke penyakit ya. Iya jadi dia langsung konsultasi gitu, jadi nanti kita langsung kasih tahu produknya apa gitu ya, dan dijelaskan langsung sih Pak. Iya. Nah kayaknya kalau Cinta tuh pasti udah paham ya maksudnya tadi hard selling jadinya. Nah mungkin Cinta ada pertanyaan lebih lanjut, kalau mau bisa langsung chatting ya, sambil kita nunggu lagi dari yang lain. Nah ngomong-ngomong ini saya mau nanya sedikit ke Pak Furkon nih, ada Pak Furkon nih. Pak Furkon, cek sound. Nah, Pak Furkon cerita dong, Vika ini dari grup siapa yang mana, terus siapa yang ngajarin dari awal, dan lain-lain. Silakan Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Rizky, Pak Farid, dan yang lainnya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan tim untuk bisa men-sharingkan tentang review apa yang sudah dikerjakan. Nah, Vika ini sebetulnya bukan domain saya langsung, jadi Vika ini saya dapatkan dari kedalaman. Ya, upline-nya malah sudah pada istirahat. Tapi alhamdulillah itu muncul serta diamond gitu di kedalaman, ya mau nggak mau akhirnya saya harus turun gitu. Yes. Luar biasa setelah ketemu ya, ketika ini kondisi waktu itu dia benar-benar kemauannya tinggi gitu ya, mau belajar gitu. Akhirnya ya udah pick, nggak usah pikirin apa yang mana nggak aktif. Jadi saya juga upline Vika, jadi ya udah ikutin saya aja, ikutin Pak Nasril. Kalau semuanya butuh bantuan dari curhat yang lebih mendalam tentang kewangitaan bisa ke Bu Nurfa ya, seperti itu. Nah alhamdulillah akhirnya Vika mau ikutin juga gitu, dan kemudian ikut basic selling online yang diadakan oleh Pak Rizky ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan alhamdulillah bisa dipraktekkan juga sama Vika dengan yang sangat mudah gitu. Jadi ditambah lagi Vika juga sudah punya basic di blogger gitu ya, saya juga ngerasa kuper gitu ya karena blogger aja belum bisa megang gitu. Tapi luar biasa ya, saya nggak mau berkecil hati juga, saya juga pengen belajar juga gitu sama Vika gitu untuk masalah blogger ini, karena perlu sekali ilmu sudah lama, tapi kan kalau belum pernah tahu jadi baru gitu. Jadi saya yakin juga ya kesempatan sangat besar sekali. Ya dimanapun pasti ada persaingan, termasuk di juga. Tapi ya ilmu nggak ada habisnya, tetap harus dipelajari. Ya alhamdulillah
berkat ketekunan Vika, terus kemudian teachable juga, terus kemudian ya sangat mau belajar gitu ya, akhirnya bisa menempuh, bisa jadi CP gitu. Kemudian alhamdulillah juga sudah ada beberapa yang tercapai impiannya. Terus kemudian juga ya yang sangat salut sekali, Vika ini sangat mandiri gitu, mandiri, terus yang bisa segala hal gitu ya. Jadi ya, saya jagoin banget lah Vika ini untuk nggak lama lagi bisa jadi Diamond. Amin. 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 Keren, keren. Ya. Terus kemudian juga ya Vika sendiri mungkin nggak cerita latar belakangnya, tapi ketika Vika cerita, waduh, saya sangat tersentuh sekali gitu. Ternyata Vika ini dari kecil nggak tinggal sama orang tuanya Pak gitu, jadi tinggal sama neneknya, dibesarkan oleh neneknya. Terus kemudian ya dengan segala hal yang diceritakan, ya akhirnya itu menjadi spirit buat Vika untuk bisa segera mencapai impiannya. Gitu. Itu aja sih Pak, sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Furqon. Nah, sama Pak. Iya, saya mau nanya lagi ke Vika. Vika, dengan ini kan sebetulnya basic banget ya yang dilakukan, dan saya pribadi memang paling senang sebetulnya yang basic kayak gini. Karena dengan cuma melakukan hal sederhana, yang penting kita konsisten, lama-lama sebetulnya makin numpuk gitu kontak di WA kan. Kalau sekarang katakanlah alhamdulillah udah 1.800-an, kalau konsisten aja terus, apalagi tadi dari cerita Vika kan, WA itu konsisten banget ya nambah kontaknya tuh. Masih bisa terus. Nah, bisa dibayangkan tuh Bapak Ibu rekan-rekan kalau kontaknya nanti udah 3.000 misalkan, apalagi kalau udah 5.000 gitu ya. Jadi dengan soft selling aja, kalau goal kita hanya CP 3.000 dengan omset pribadi ya, itu anggap aja bonus. Kalau ada omset dari downline, itu insya Allah sangat bisa terpenuhi gitu. Kan sebetulnya itu aja kuncinya bisnis ini kan, yang penting kita bisa duplikasi. Jadi apa yang di-sharingkan Vika malam ini bagus sekali, karena hal-hal basic yang membuat akhirnya kontaknya nambah terus. Nah, sekali lagi saya pesankan Anda yang baru mulai terutama, dari awal itu kontak jangan sampai hilang ya. Jadi di-save di Google Drive biasanya. Kalau saya pilihnya Google Drive kontak-kontak WA kita. Sehingga kalau ada apa-apa, gadgetnya hilang atau bermasalah, tinggal ditarik langsung dari Google Drive ya. Sayang banget kalau udah 1.000, 2.000 nanti tahu-tahu hilang gitu ya. Karena itu nanti database yang luar biasa buat Anda. Nah, Vika dengan cara ini aja, itu bisa ngejar omset CP-nya tiap bulan. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah bisa ya. Sekarang tinggal dikit lagi Pak, tinggal nyenggol dikit. Baru jadi CP. Dikit lagi Pak. Alhamdulillah, mantap. Iya, kuncinya itu aja, tinggal diduplikasi juga ke tim ya. Iya Pak. Ada yang bertanya nih Pak Riki. Iya, ini saya buka dulu di chatting. Tadi ada suara dari mana muncul ya tiba-tiba tuh ya. Terima kasih Pak Wandanda. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan, mau nanya gimana kita mesti pede lagi buat jualan online Pak, sedangkan saya ada bisnis online lagi. Itu gimana Pak masukannya? Nah ini kayaknya Pak Farid nih yang cocok jawab ya. Kalau saya nangkap maksud pertanyaannya ini, Revan, ada bisnis jualan online juga yang lain selain produk Tiens barangkali ya. Mungkin begitu kali. Nah, Pak Farid kayaknya keluar nih. Mungkin sinyal kali ya. Ya, oke. Saya coba jawab aja sesuai dengan apa yang saya tangkap ya dari pertanyaannya. Jadi saya nangkapnya gitu ya. Jadi mungkin Revan ada bisnis online, jualan juga yang lain. Gimana caranya biar bisa pede buat jualan online di Tiens. Nah, jadi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya dari dulu juga orangnya istilahnya apa ya, fair-fair aja gitu. Jadi maksudnya kan tiap orang ini pasti punya kegiatan masing-masing. Ada yang mungkin sekarang masih pelajar, ada yang kuliah, ada yang juga sudah punya profesi, ada juga yang mungkin profesinya jualan dan kebetulan juga jualan online dan bukan produk Tiansi gitu ya. Jadi it's okay, nggak ada masalah sebetulnya. Nah cuma yang saya perlu ingatkan, kelebihannya dari bisnis Tiansi ini ketika Anda menguasai, dan saya kan selalu encourage mengarahkan untuk bisa menguasai online ya, baik itu jualan maupun bangun tim. Nah kalau
ketika Anda sudah mulai kuasai basic-basicnya, basic-basic seperti yang Vika cerita tadi aja, tinggal dipilih aja mau mainnya di mana, tapi WA wajib ya. Setelah itu mau ke FB organik, mau ke marketplace Facebook, misalkan kayak tim Pak Farid kan banyaknya marketplace Facebook tuh. Yang manapun oke, dan targetnya sangat sederhana. Targetnya itu cuma 3.000 PV. 3.000 PV itu kalau sekarang mungkin cuma sekitar, kalau rupiahnya mungkin sekitar 4, ya nggak nyampe 4 juta, 3,7, 3,8 juta sebulan. Nah, kalau itu sudah bisa tercapai, tinggal diduplikasi aja ke tim. Jadi sesederhana itu. Dan ketika makin banyak kontak kita, apalagi sudah ada yang jadi pelanggan dan lain-lain, itu jadi mudah banget. Kayak saya sendiri, dulu awalnya jualan online saya kerjain sendiri, terus pakai admin. Kalau sekarang saya udah nggak terlalu peduli sama jualan online. Kenapa? Dari yang pelanggan aja, pelanggan yang dapat dari offline maupun dari online, banyak pelanggan juga akhirnya. Itu udah pasti belasan juta saya tiap bulan penjualan pribadi. Padahal targetnya cuma 3,7 tadi kan, nggak nyampe 4 juta. Nah, jadi kalau kita konsisten, lama-lama itu akan numpuk dengan sendirinya dan banyak yang jadi pelanggan. Makanya saya selalu mengarahkan jadi pelanggan. Itu kelebihan produktian soalnya. Orang kalau udah cocok, itu bakal pakai terus, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting, kelebihannya bisnis online di TNS adalah bisa jadi aset. Karena yang tadi, sederhana, ngejar target cuma 3.000 PV, nggak nyampe 4 juta, tapi sambil bangun tim, dan bangun tim pun Anda nggak sendiri ngajarin dia kan, seluruh upline Anda pasti ikut bantu. Kayak kita pun, Basic Selling Zoom ini membantu seluruh grup nih, secara nasional, termasuk ada OP online dan lain-lain gitu. Jadi sekarang jauh lebih mudah. Duplikasi itulah kekuatan utama dari sebuah aset, ada sistem yang berjalan. Mungkin kalau sekarang kita bandingkan dengan jualan yang lain, ya pertama belum tentu menang juga jualan produk lain, karena jualan produk TNS kalau Anda udah kuasai basicnya itu marginnya bisa dapat gede juga gitu ya, banyak pelanggan juga. Tapi anggaplah misalkan Anda jualan sesuatu yang saat ini profitnya lebih banyak daripada jualan produk TNS. Nah, tapi ingat, ketika TNS sudah bisa tercapai 3 juta, 4 juta kurang aja sebulan, dan sambil bangun tim terduplikasi, itu mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan, itu passive income puluhan juta buat Anda. Bahkan mungkin ratusan juta. Tim saya banyak yang 2-3 tahun aja udah di atas 100 juta sekarang income-nya gitu ya. Di luar dari mungkin jualan produk yang lain, walaupun saat ini mungkin hasilnya lumayan, tapi ya gitu-gitu terus gitu. Nggak pernah jadi aset, kapan berhentinya? Ya kan? Karena nggak ada sistemnya di situ. Nah, ini salah satu cara melihat. Jadi kalau butuh biar pede lagi, ya memang harus ada impian dulu buat Bapak Ibu rekan-rekan ya, termasuk buat Revan juga. Gitu. Nah, ini Pak Farid udah masuk lagi nih. Mungkin Pak Farid mau nambahin, Pak Farid. Ya, Pak Farid nunjuk-nunjuk, saya nggak ngerti maksudnya apa tuh nunjuk-nunjuk ya. Silakan Pak Farid. Ini pertanyaannya udah tahu Pak? Saya bacain nggak? Boleh Pak. Ya. Jadi ada Revan nanya, Assalamualaikum. Saya Revan, mau nanya gimana kita mesti pede lagi buat jualan online Pak, sedangkan saya ada bisnis online lagi. Itu gimana Pak masukannya? Silakan. Wah, bagus. Pertanyaannya belum pernah nih ditanya seperti ini. Tadi Pak Rizky sedikit bahas tentang produk ya Pak ya. Itu benar banget Pak. Kalau bisnis online umumnya, mau apapun bisnisnya harus ada yang namanya winning product. Winning product itu artinya apa? Produknya banyak yang nyari, produksinya nggak ada masalah, ya. Karena banyak juga, bagus, tiba-tiba produksi stop. Ya clear juga gitu kan, kita nggak bisa bangun bisnis pelanggan. Dan memang marginnya bagus. Dan yang winning product juga nih kayak gini, kita produknya repeat order itu yang Pak Rizky bahas juga. Nah, terus yang kedua belum juga bahas tentang regulasinya juga, Pak. Kadang-kadang BPOM sekarang ketat banget ya. Kalau jualan pemutih merek lain banyak Pak booming, tapi siap-siap disamperin sama Badan POM sama polisi ke rumah gitu juga. Di luar itu Pak, yang juga kenapa saya juga fokus banget jualin produk TNC secara sistem untuk scale up istilahnya nih, kalau istilah orang online tuh untuk memperbesar volume bisnis ya. Kita tuh nggak perlu nambah modal Pak Rizky. Yes. Kita tinggal tambah tim, mereka tinggal duplikasikan cara yang sama dengan produk yang secukupnya, itu tidak ada batas yang menariknya. Coba kalau di produk lain Pak, mau scale up, mau nambah tim reseller, produksinya udah pusing lagi gitu kan. Terus belum lagi kualitas produknya juga nanti kita belum tentu tahu. Wah, tiba-tiba turun dan lain sebagainya. Kalau pengalaman saya sih apalagi pandemi sekarang, justru TNC ini unik banget Pak. Kedepannya bakalan lebih besar lagi permintaannya. Seperti itu paling Pak Rizky. Iya. Nah, ini ada tambahan pertanyaan dari Revan ya. Jadi bukan pertanyaan, sebetulnya ngasih tahu nih.
kontak saya udah ada 1.745 Pak. Itu gimana? Nah mungkin dapat dari jualan yang sebelumnya atau gimana gitu ya? Mungkin langsung. Ini gimana nih? Makanya udah ada kontaknya nih. Ngomong-ngomong kalau Revan mau ngomong itu dan Bapak Ibu yang lain raise hand ya, ada fitur raise hand di Zoom. Jadi saya tahu gitu. Nah, saya persis jawaban Pak Farid, silakan. Saya persis banget Pak, kan waktu itu saya juga jualan di awal itu, sebelumnya saya jualan tiket pesawat sama sewa jas. Jadi sebenarnya ini bukan masalah produk dulu, tapi masalah kolamnya apa yang kita masih bangun. Ingat sewa jasnya Pak Farid tuh. Dia luar biasa benar-benar. Itu awal banget tuh. Saya justru termasuk yang beruntung karena di awal itu udah punya database orang-orang yang suka traveling, orang-orang yang suka sewa jas. Dalam artian mungkin ini middle up jadinya ya. Nah, dengan edukasi yang benar terhadap lifestyle, terhadap kebutuhan kesehatan, itu enak banget Pak. Jadi begitu saya udah punya database WA, BBM ya waktu itu ya, muncullah peninggi badan. Wah itu enak banget, bang bing. Nah, itu waktu itu kita dengan ilmu seadanya lah jualan itu bisa gede. Dapat motor. Iya dapat motor malah. Habis itu berkembang lagi, mulai masuk masker spirulina ya, walaupun PV-nya kecil tapi ketengannya gede. Jadi lagi. Jadi dengan orang yang sama gitu ya, kalau yang saya belajar dari digital marketer itu bukannya satu produk satu orang, Pak. Kalau bisa satu orang ini closing banyak produk gitu. Karena kan kebutuhannya banyak. Ibunya, tantenya, yang penting sebenarnya ya kembali lagi ke FAST ya, SP-nya ini bagus, kebutuhannya pasti ada Pak. Gitu. Ekstrimnya suatu saat nawarin rumah pun mungkin bisa gitu, asal kolamnya benar dan kualitasnya ikannya banyak dan bagus-bagus. Paling begitu Pak Rizky. Sip Pak. Nah ini buat Revan mau bertanya langsung, saya silakan bisa langsung nyalakan. Nah udah silakan Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan saya mau nanya, tapi saya bingung Pak, kontak segitu banyaknya gimana Pak caranya Pak buat jualan bisnis Pak? Bingung saya Pak. Mantap tuh, modalnya tuh udah keren banget tuh. Minimal mulai dari soft selling ya. Revan ngerti nggak soft selling? Kurang paham Pak, itu Pak. Gini, Revan nanti gini. Itu kan ada video wajib yang perlu ditonton tuh, yang ada 3 dari 6 itu ya. Nanti minta tolong mentor atau lainnya Revan, kirim kalau Revan belum punya, nonton aja dulu yang WhatsApp marketing. Intinya sebetulnya di WhatsApp itu kan kita pengen kontaknya banyak, tapi bukan sekedar kontak kita yang punya ya, orangnya juga harus nge-save nomor kita. Karena kalau dia nggak save nomor kita nggak bisa liatin story kita ke dia nggak lihat gitu ya. Nah, sebetulnya dengan kontak sebanyak itu, cuma posting story-story aja, isinya testimoni produk TMC, paket-paket, yang mungkin bisa diselingi dengan ada knowledge juga ya, ada wawasan atau ada humor sehari-hari, katakanlah ada 5-10 story, itu insya Allah banyak yang nanya tuh pasti, saksian-saksian gitu ya. Nah, mainin di situ aja buat Revan, sambil tetap kontaknya nambah gitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya nggak tahu dari 1.700 sekian kontak itu, berapa orang yang nge-save Revan punya. Nah, biasanya kita tahu nanti setelah kita posting story-nya di WA itu, kan kelihatan yang tayangnya berapa tuh, yang ngelihatnya berapa, gitu ya. Nah, kalau yang ngelihatnya banyak, berarti mungkin dari kontak kita tuh banyak yang nge-save nomor kita memang. Tapi kalau nggak terlalu banyak yang lihat, mungkin nggak banyak yang nge-save. Nah, mungkin bisa ditegor-tegorin satu-satu nanti. Ditegor-tegorin satu-satu, ya sekedar komunikasi singkat, apa kabar, dan lain-lain, terus minta dia save nomor WA kita. Seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Farid, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Jadi, salah satunya juga yang bisa kita lakukan tadi yang update story. Nah, orang tuh nggak suka ditawarin dirinya gitu ya. Saya nawarin Revan, Pan mau beli baju nggak, Pan? Mungkin Revan akan nolak, nggak enak gitu kan. Tapi kalau saya yang update story tuh saya tanyain, Mas, tanya dong, orang tua ada kolesterol asam urat nggak? Nah, itu waktu saya zaman memang penting banget jualan teh ya. Itu saya canvassing, man. Dari misalkan kontaknya ada 1.000, tanyain tuh 1.000-1.000-nya. Tanya dong, Pak, punya kolesterol asam uratnya? Oh, nggak punya, gitu ya deh. Ya, kalau cowok tanya juga ngerokok atau tidak. Kalau cowok ditanya sih dari 100 yang ngerokok bisa 70% lebih itu. Tuh, nah, sebentar Pak Farid, itu saya jadi ingat tuh, dulu zaman Pak Farid awal-awal belum punya grup aktif tuh, ngejar reward motor gratis.
Itu pernah dalam satu malam terakhir sebelum tutup buku karena ngejar reward. Itu kalau nggak salah closing 10.000 PV Pak ya. Betul Pak, 10.000 cara kayak PV. gitu tuh saya yakin itu pasti ditembakin semua kayak gitu tuh. Nggak dijelasin juga saya tahu pasti kayak gitu kerjaannya. Betul Pak, betul. Prinsipnya waktu itu bukan 30 kontak Pak, 100 kontak Pak. Ya, itu pun cuma tahu peninggi badan doang sama teh waktu itu, belum tahu produk-produk lain. Kalau tahu, waduh lebih fleksibel banget. Dulu ibu-ibu kita bingung disuruh beli apa, cuma beli pelangsing doang. Sekarang ada Vitaline buat pemutih dan sebagainya. Nah, salah satunya bisa pakai itu tadi, Revan. Walaupun mungkin daftar namanya, oh ini orang bukan orang menengah ke atas, Pak. Sebenarnya teh pun masih bisa untuk menyentuh yang kalangan menengah, yang pas-pasan gitu kan. Nah, paling umum banget sebenarnya tadi, kalaupun pembersih paru-parunya nggak bisa renov, bisa juga pakai food court, terserah gitu juga kan, fleksibel. Tanya dulu, negor ya, Assalamualaikum Kak, tinggal di mana? Oh ya kan nanya ngerokok atau tidak. Ngerokok, boleh nggak saya izin share informasi tentang pembersih paru-paru. Jadi jangan Kak mau beli nggak, itu jangan, itu ofensif sekali gitu ya. Saya izin share ya. Jangan lupa itu Pak Farid, kalau Revan baru saya nggak tahu tuh, auto text, bikin auto text ya. Oke, betul. Saya cepat tiap nanya orang dan kalimatnya dari awal udah bener yang Pak Farid bilang tadi, jangan sampai kita langsung nawarin, tapi kayak yang tadi kalimat-kalimat yang dicontohin Pak Farid gitu. Jadi izin share dong, saya izin share Kak ya, kalau Kakak ngerokok ini ada pembersih paru-paru bagus banget. Udah. Umumnya dirit doang gitu kan. Kalau dirit doang, tawarkan, tanya juga lagi, Bapak atau Ibu ada yang asam urat kolesterol nggak? Sama itu Pak, dari 10 orang bisa 5 Pak yang punya. Izin share ya Kak ya, kalau nggak ada teh, bisa aja citosan, terserah lah, pokoknya nanti tanya sama mentornya, gimana citosan bisa buat asam urat kolesterol. Dari canvassing kayak gitu Pak, kita minimal jelas ini mana-mana yang kelihatannya mau ada minat beli, mana yang cuman memang sekedar kontak gitu. Kedepannya itu kalau diterapkan, ya benar-benar main fisik aja dulu Pak. Intinya bakalan punya database pelanggan yang kuat, repeat order dari daftar nama segitu. Paling begitu Pak Revan. Yes, mantap. Ini Revan mau minta nomor saya, boleh nggak? Boleh, minta ke upline aktifnya Revan. Bilang minta nomornya Pak Rizky. Kalau saya info di sini nanti mabok saya. Nah, kemudian ya mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau Revan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh angkat tangan. Itu kan di Zoom ada fitur yang angkat tangan, press-kan. Ya, silakan. Sambil ini ada yang angkat tangan juga. Rizky. Wah, saya bingung kok saya juga bisa nanya lagi gitu ya. Namanya Rizky ini sama-sama. Oke, silakan untuk Pak Rizky atau Saudara Rizky. Silakan, barangkali mau ada pertanyaan. Cek. Kalau mau bertanya buat Rizky, langsung di-on-kan saja mic-nya. Oke. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan Pak, nama saya Alhamdulillah sama-sama Rizky juga. Wah, itu nama saya Pak. Ya, kalau Anda sudah sukses, saya lagi proses insya Allah Pak. Amin, mantap Saya Pak. berasal dari Banyuwangi. Nah, gini Pak, Alhamdulillah saya baru bergabung member ini kalau tidak salah baru kemarin sore Pak. Waduh, selamat. Ya. Congratulations. Jadi ini sebelum saya melebar kemana-mana, saya mau tanya yang dibuat WhatsApp dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Adik aja boleh Pak. Masih muda saya Pak. Oh iya, buat saya juga masih muda. Saya juga masih muda. Terkait Pak Munandar yang udah tua itu, Pak Munandar. Terkait cara kita di WhatsApp ya Pak ya. Ya. Baru 40 Pak. Saya mau tanya soal itu Pak. Ketika kita posting status, misalkan kita posting paket gitu Pak, kan itu ada beberapa status, misalkan minimal ada 5 lebih lah Pak. Iya. Ya, terus permasalahannya itu pada story awal itu yang lihat banyak, terus yang kedua menurun, yang ketiga menurun, bahkan yang selanjutnya itu berangsur menurun. Jadi seakan-akan pesan kita nggak tersampaikan secara maksimal Pak. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Iya, wah ini pertanyaan bagus banget nih. Saking bagusnya pertanyaannya, saya serahkan ke Pak Farid buat menjawab. Silakan Pak Farid. Nah ini grup kita Pak di Banyuwangi Pak yang baru join nih. Oh gitu, pantesan Pak Munandar ngaku muda ya.
Padahal bukan Dari Bu aku aja. Elvia. Ya. Bu Elvia. Iya, ada Bu Elvia juga saya lihat. Silakan Pak Farid. Siapa? Saya mungkin agak-agak gampang ya. Cuman sebenarnya intinya gampang. Intinya bukan gampang Pak. Intinya sebenarnya jualan online sama offline mirip-mirip aja Pak kalau bagi saya ya. Intinya punya yang kita nawarin ke banyak orang dengan cara yang sopan tentunya. Jadi bukan cuma modal kontak itu aja Pak. Satu hari Bapak bisa berapa, terus cara menawarkannya seperti apa itu yang menentukan gitu. Tapi jangan berharap juga instan sih Pak ya, karena bulan pertama itu biasanya orang baru tahu dulu tentang produk kita Pak. Ya, belum tentu langsung percaya gitu. Tapi kalau kita story, apalagi sampai dia nanti baca sendiri dan lain sebagainya, mungkin oke, bagus, tapi dia belum butuh gitu. Karena saya juga banyak kontaknya udah dari kapan, belinya setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Ini kita cerita sih bangun bisnis yang dengan cara yang benar, memang jangka pendeknya bisa kita kejar, tapi yang paling utama jangka panjangnya Pak. Gitu. Jadi jangan dianggap ribet, intinya sih kumpulin WA sebanyak-banyaknya Pak. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Siap Pak, sukses Pak Rizky. Amin. Maksud lu apa nih? Mungkin sekarang belum lebih sukses. Oh gitu. Halo Pak, sebentar. Ya. Boleh ada tambahan sebentar Pak? Boleh Pak. Silakan. Ya, boleh Oke. Pak. Jadi gini Pak, saya minta doanya Pak buat para Amin. upline, para semua orang yang ada yang di atas lah Pak. Saya minta doanya, soalnya ini di Banyuwangi kan masih belum sespektakuler di daerah-daerah lain. Doakan saya betul, Pak. bisa Pak. Insya Allah Pak. Amin Pak. Ya, Ya, itu kesempatan sekali Pak. kita. Iya. Saya juga mumpung keinget Pak ya, kalau dari perjalanan yang sudah Pak sih sebenarnya bukan kita yang hebat Pak. Saya ini nggak ngerti belas tentang online gitu ya, tapi lillahi ta'ala itu memang ya yang beli itu kadang-kadang kita nggak kenal Pak Rizky. Kadang ada 8 box, dikontak lagi nggak bisa, itu kita kan bingung Pak. Tapi beli gitu. Ada yang nggak jelas di Maluku dan lain sebagainya, nanya-nanya terus tiba-tiba transfer 3 juta, itu juga nggak masuk akal Pak. Jadi betul Pak, doanya tetap ya, ikhtiarnya juga tetap. Siap, Insya Allah. Ya. Doa, Mas Rizky ini banyak di coaching Bu Elvia nih Pak Rizky. Bu Elvia kan online-nya keren Bu Elvia ini. Ajar sejati Bu Elvia. Ya. Tolong Pak Munandar, tolong belajar ke Bu Elvia ya, jangan lupa. Iya betul Pak. Mantap sekali ya. Jadi ya mudah-mudahan sukses dan benar tadi selain main angka ya tentu doa ya, ikhtiar dan doa. Siap. Nah tadi saya ada mau ngomong sesuatu jadi lupa tadi sebentar. Gara-gara Pak Munandar tadi saya jadi lupa. saya waktu nikah tuh saya wajahnya Pak Farid itu Pak. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Iya. Untung bertahan pernikahannya ya. Amin. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini malam ini kita udah 1 jam nih ya, dan menarik sekali sebetulnya obrolannya malam ini. Oh ya, sebelum saya lupa, ini pertanyaan dari Revan tadi, ada komentar tadi, saya postingannya di Instagram. Nah, ya jangan lupa, itu ada banyak sekali video-video, karena kita ini udah episode keberapa ya ini ya? Saya hitung-hitung mungkin udah ada 80 episode kali ini Basic Selling Zone kita ini. Ya banyak sekali, dan itu semua ada rekamannya di YouTube. Nah, jadi saya sarankan untuk Revan sama Pak Rizky juga tadi ya, sama Rizky. Nah, Anda bisa cek di rekaman YouTube yang lama, cuma itu kan saya nggak open, nggak public ya, itu harus pakai link. Nah, misalnya kalau Rizky bisa ceknya dari yang judulnya WhatsApp marketingnya. Kalau Revan ya boleh cek yang Instagram, boleh juga WhatsApp marketingnya ya. Itu bisa minta ke upline, kalau upline nggak punya, nah misalkan Pak Munandar atau Bu Elvia nggak punya, itu kan gampang nge-search-nya ya di WA. Saya tinggal tulis aja bagi yang ingin belajar lagi. Nah, itu pasti muncul semua tuh. Karena tiap saya kirim yang ini rekaman YouTube-nya tuh selalu ada judulnya itu bagi yang ingin belajar lagi, itu keluar semua tuh. Selama Anda nggak nge-end chat atau nge-delete chatnya gitu ya. Kalau chatnya ke-delete ya boleh nanya lagi ke saya gitu. Jelas nggak Pak Munandar? Iya jelas Pak. Nah, saya sendiri juga sama. Sekarang kalau ngajarin grup-grup baru, mereka mau WA marketing, udah saya pilih-pilih tuh.
Saya pilih-pilih, jadi saya cuma tulis aja di WA saya, bagi yang ingin belajar lagi, terus saya tulisin WhatsApp, muncul semua tuh yang bahasannya WhatsApp. Saya tinggal pilih-pilih. Nah, salah satu yang bagus banget tadi menjawab pertanyaannya Pak Rizky ya, saudara Rizky. Untuk WA tadi gimana biar postingan WA story kita tuh banyak yang lihat, ya kan? Itu salah satu materi banyak sebetulnya di sharing-sharing WA yang lalu, tapi salah satu yang saya suka banget tuh Bu Mary di awal-awal tuh dari Papua loh. Itu bagus banget cara posting WA story-nya, sehingga orang malah kalau beliau pasang WA story orang malah pengen lihat, nunggu-nunggu gitu loh. Nah kalau kayak gitu udah bisa kayak gitu tuh udah dahsyat banget tuh. Jadi coba cari yang Bu Mary ya, kalau nggak ketemu Pak Raymond nggak ketemu, nanya ke saya Pak, ya paling ada biaya sedikit lah. Nah Bapak Ibu rekan-rekan, saya kira itu aja ya, karena udah 1 jam juga kita ngobrol, dan malam ini kita dapat sharing yang luar biasa dari Vika. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya buat Vika. Makin sukses, kontak WA nambah terus Vika. Amin. Amin. Dan juga terima kasih banyak buat rekan-rekan yang lain malam ini, Pak Ahmad Furqon, Pak Farid Akbar juga, Pak Munandar juga ya. Terima kasih, walaupun saya nggak tahu buat apa. Terima kasih ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita doakan Anda semua sehat-sehat selalu di rumah dengan keluarga dan segera sukses juga di bisnis Tiansi. Jangan lupa Bapak Ibu, kemungkinan insya Allah ya weekend pekan depan itu akan ada NDT, hanya ada 2 bulan 1 kali. Terutama Anda yang belum pernah ikut, pastikan jangan kelewat yang NDT karena cuma live ya, nggak ada rekaman atau diulang. Nah, terima kasih banyak sudah mendengarkan malam ini, dan sekali lagi buat semuanya, semua jadi amal jariah, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak. Sama-sama.